Halo dunia, Rahayu. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di channel pembahasan buku Aji Susmana. Dan semoga teman-teman sehat, dijauhkan dari situasi yang bisa bikin kita buruk dalam kesehatan COVID-19. Kita berharap kita bisa melewati wabah ini dengan cepat dan tetap sehat. Kali ini kita membahas buku Pancang. Pancang, bukan pancing, bukan pancong. Pancang, kumpulan sajak Astaman Hasibuan. Kumpulan sajak Pancang karya Astaman Hasibuan yang dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara 17 Maret 1940 ini dimulai dengan kemarahan dan tuduhan pada jenis manusia yang tak punya mata hati. Jenderal-jenderal yang tak punya mata hati, kemana kau mencari mentari? Mengapa? Astaman menjawabnya dengan hampir seluruh sajak yang terkumpul dalam Pancang ini. Pada mata hati sebagai sajak pembuka, Astaman menulis, tanyakan pada air sungai, berapa banyak yang terkubur di dasarnya ketika mula kuasa jenderal-jenderal membunuhi putra-putra bangsa ini. Air sungai tak pernah menghitung atau memang tak terhitung. Nelayan tak melaut, perut ikan jadi pusara. Mayat-mayat hanyut sampai di muara. Mentari bukanlah mata hati, tapi mata hati dialah mentari, apapun alasannya, apapun yang menjadi dalih. Pada sajak kelokan parang bengkok, Astaman menjawab, lembah di bawah jalan raya jadi saksi. Dulu ketika benih kebencian dengan kebohongan ditabur, di sini dieksekusi tanpa peradilan laki-laki dan perempuan yang dituduh melakukan perebutan kekuasaan pada pemerintahan yang sah. Walau menurut Astaman, jenderal-jenderal itu mati dibunuh, ditembaki prajurit-prajuritnya sendiri, dan pemerintah Soekarno dirampas Jenderal Soeharto. Lagi pada sajak bermain bola, kita seakan diyakinkan oleh Astaman bahwa manusia yang tak punya mata hati itu benar-benar ada. Cerita itu tak ada yang percaya, tak mungkin pernah ada. Padahal di sini, di Asahan yang ramah tamah,
Kala Pancasila dijadikan berhala, kala dosa dijadikan pahala, kala dosa diangkat jadi pahala, kala angkara murka merampas singgasana di penghujung 65. Ada yang bermain bola dengan kepala manusia. Kita barangkali sering mendengar kekejian yang brutal pada kemanusiaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali pasca G13 1965. Tapi di sini penyair Astaman menjadi saksi atas kekejian di Asahan. Untuk semua yang telah berlalu hingga demokrasi yang berjalan ketika para jenderal dituntut diadili pada sajak demokrasi, Astaman masih bertanya, mengapa masih berlaku kemunafikan? Mengapa mesti diskriminasi? Dibutakankah semua hati, semua mata hati? Demokrasi boleh untuk siapapun tanpa kecuali. Sebab bagi Astaman, jenderal-jenderal itu mati bukan ditembaki petani. Jenderal-jenderal mati di Jakarta. Petani dibunuh di Bandar Betsi. Jenderal-jenderal jadi penguasa. Astaman pun sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi bukan untuk orang-orang seperti dirinya. Layang-layang putus di negeri orang, dosa mereka, kuasanya jenderal. Sang jenderal yang berbintang 5 tak lagi di istana. Meski begitu, masih banyak sandungan. Tunggu, jangan pulang dulu. Demokrasi katanya untuk semua, kecuali untuk kita yang hampir-hampir tak berbangsa. Astaman terus menorehkan rasa gusar, marah, dan kecaman atas ketidakadilan akibat peristiwa 1965. Kumpulan sajak pancang yang terdiri dari 40 puisi ini bagaikan peluru-peluru yang ditembakkan pada kekuasaan yang tak punya mata hati. Terbit tahun 2002 oleh Pusat Pendidikan Populer Medan. Jadi 4 tahun sesudah sang Jenderal Besar Soeharto dipaksa mundur. Terbitnya buku Astaman dan buku-buku sejenis lainnya yang semarak di tahun 2000-an itu nampak menyambut datangnya era demokrasi, era kebebasan. Seakan-akan situasi akan dibalikkan menuju revolusi demokratik pasca tumbangnya Orde Baru. Roy Mandung Drastia Emyat mengantarkan buku Astaman dengan harapan hanya para penipu berbaju palsu yang tetap bersikap keras kepala membenarkan pembunuhan atas diri anak-anak, perempuan dewasa, atau bocah yang sebelumnya diperkosa, dihina, lantas tanpa peradilan dibunuh setelah dicap komunis atau di PKI-kan. Di awal Orde Baru, banyak membunuh tidak hanya mendapat acungan jempol, bahkan mendapat gelar pahlawan penegak Orde Baru.
perintis eksponen 66. Sampai sekarang masih ada yang tepuk dada dan berbangga diri karena tegas dan tegar mempertahankan diskriminasi lewat TAP MPRS nomor 25 1966. Sejarah tidak mungkin dihapus oleh para pembohong. Tapi jelas, harapan Rumendung Trastia MY dan kaumnya itu masih jauh panggang dari api. Setelah Orde Baru jatuh, MPR hasil reformasi masih berketetapan untuk mempertahankan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ketetapan ulang ini bisa dilihat pada ketetapan MPR RI nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 pasal 2 dengan catatan ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Tetapi Astaman Hasibuan sebagai penyair sungguh mempunyai mata hati yang tajam. Untuk itulah ia memberi judul kumpulan sajak-sajaknya itu Pancang. Ia tahu perjuangan menghapus diskriminasi yang berlaku pada golongan komunis di Indonesia masih panjang dan berliku. Ia hanya ingin memberi tanda dan mendirikan monumen lingga untuk perjalanan yang pernah dilalui, dan sebuah ruang dan waktu bisa sedikit berdoa dengan lega, sebagaimana moto yang ditorehkan Pramudia Anantatur ketika mengawali epos besarnya tentang kebangkitan kesadaran nasional pada bumi manusia. Han memang bukan sesuatu yang baru jalan setapak ini. Memang sudah sering ditempuh, hanya yang sekarang perjalanan pematokan. Pram pun menutup epos kebangkitan kesadaran nasionalnya pada Rumah Kaca dengan harapan sebagaimana Kidung Magnificat atau yang juga dikenal Kidung Maria Bunda Yesus. Deposuit potentes desede et exaltavat humiles. Dia rendahkan mereka yang berkuasa dan naikkan mereka yang terhina. Pancang memulai kerja, tak ada pancang mengakhiri. Dialah tonggak, dialah masa kini dan nanti, karena dialah zaman baru. Dan pancang itu ada, mustahil tiada. Begitu keyakinan Astaman Hasibuan, sang penyair dari Medan, Sumatera Utara.